Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Salsabila akan menjelaskan mengenai bab 7 yaitu meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Ini merupakan pembelajaran dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 semester 2. Nah, pada bab ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui metode discovery learning dan reflective thinking, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar, hubungan antara qada, qadar dengan ikhtiar dan doa, serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan qada dan qadar kepada makhluknya. Yang kedua, melalui metode STAD dan reflective thinking, peserta didik mampu mendeskripsikan bukti beriman kepada qada dan qadar dan terbiasa berperilaku optimis, sabar, dan tawakal sebagai hikmah dari iman kepada qada dan qadar. Dan yang ketiga yaitu melalui model pembelajaran berbasis produk, peserta didik mampu menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar, membuat bagan atau infografis mengenai iman kepada qada dan qadar, dan terbiasa mewujudkan ketenangan jiwa dengan tawakal atas qada dan qadar Allah. Nah, pada pembahasan kali ini saya mengambil tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui metode discovery learning dan reflective thinking, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar, hubungan antara qada, qadar dengan ikhtiar dan doa, serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan qada dan qadar kepada makhluknya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan qada dan qadar itu? Mari kita simak penjelasannya. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian qada dan qadar. Qada secara bahasa artinya adalah keputusan, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Pengertian qada secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu sejak zaman azali. Nah, maksudnya zaman azali di sini sejauh sebelum kita diciptakan. Nah, sedangkan qadar dari segi bahasa artinya adalah ukuran, kepastian, kekuasaan, peraturan, kemampuan, kehendak, atau perwujudan. Secara definisi atau istilah, qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sesuai dengan ukuran dan bentuk yang telah ditetapkan. Jadi, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu, qada dan qadar biasa kita sebut dengan takdir. Takdir itu yang dimana merupakan suatu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan yang kedua yaitu mengenai makna iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar mengandung makna bahwa seorang mukmin hendaknya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan qada bagi semua makhluknya. Jadi, kita sebagai seorang mukmin itu harus yakin bahwa Allah itu bukan menetapkan qada kepada manusia saja, tetapi kepada hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Seperti kucing, sapi itu mereka juga sudah ditetapkan qada oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohkanlah qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh dari qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika di mata pelajaran IPA, pasti kita sudah mempelajari mengenai siklus air, bukan? Nah, ini merupakan salah satu ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan, yang dimana siklus air ini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi atau pengembunan, dan yang ketiga yaitu presipitasi atau curah hujan, yang keempat infiltrasi, dan yang kelima limpasan. Semua itu terjadi ketika turun hujan itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa siklus air itu begitu.
Nah, penjelasan yang ketiga yaitu mengenai hubungan qada, qadar dengan ikhtiar dan doa. Hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar ini, sebagian ulama itu berpendapat bahwa takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq atau takdir yang masih melibatkan usaha manusia, dan takdir mubram yang atau takdir yang sudah tidak bisa diusahakan oleh manusia. Nah, di sini terdapat penambahan penjelasan mengenai takdir mu'alak. Terhadap takdir mu'alak yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai orang beriman, kita harus menerimanya dengan terus melakukan usaha-usaha yang terbaik. Jadi, misalnya begini, ketika kita menginginkan sesuatu atau bercita-cita ingin sukses, maka kita harus melakukan atau berikhtiar dengan usaha-usaha yang sesuai dengan kehendak Allah seperti belajar dengan rajin, kemudian memperbanyak doa untuk dimudahkan dalam segala hal. Itu merupakan salah satu contoh takdir mu'alak yang dimana bisa diubah melalui usaha dan doa yang kita panjatkan. Nah, setelah menyimak penjelasan mengenai takdir mu'alak, jelaskanlah contoh dari takdir mu'alak berikut ini. Nah, kemudian mengenai takdir mubram, yaitu ketetapan Allah yang mutlak yang pasti akan berlaku dan hal tersebut sudah tidak bisa melibatkan manusia untuk ikut berperan di dalamnya. Nah, maksudnya di sini yaitu ketetapan Allah yang mutlak yang tidak bisa diubah oleh manusia walaupun manusia itu berusaha semaksimal mungkin. Contohnya yaitu mengenai jenis kelamin. Kan di zaman sekarang sudah ada yang laki-laki berubah identitas menjadi perempuan. Nah, tapi dia di dunia itu atau dipandang orang itu ya mungkin bisa dipandang sebagai perempuan, ada yang memandangnya ia perempuan dan ada yang memandang ia itu tetap sebagai laki-laki. Tetapi ketika di akhirat itu tetap ia menjadi atau di hadapan Allah ia itu tetap berjenis kelamin laki-laki karena Allah memang sudah menciptakannya ia sejak lahir itu berjenis kelamin laki-laki. Nah, contoh yang lainnya yaitu seperti kematian. Kematian ini kan sudah dicatat di Lauhul Mahfuz oleh Allah. Nah, jadi walaupun terkadang kita mungkin misalnya lagi di jalan, itu tuh bisa saja Allah mengambil nyawa kita karena itu memang sudah Allah tentukan, sudah Allah tetapkan jauh sebelum kita lahir atau diciptakan. Sebutkan contoh dari takdir mubram yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar lebih paham lagi mengenai materi kode dan kodar, yuk kita simak animasi berikut ini. Selamat menonton. Culik-culik. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi. Pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Nggak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang bener kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu,
Takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir muallak ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa qada adalah ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak dulu, dan qadar adalah cara atau bentuk terjadinya ketetapan itu dalam hidup kita. Beriman kepada qada dan qadar berarti kita percaya bahwa Allah sudah mengatur segalanya, tetapi kita wajib berusaha sebaik mungkin dan berserah diri kepadanya untuk hasil akhirnya. Itulah tadi penjelasan pada tujuan pembelajaran yang pertama pada bab 7, yaitu meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.